Ya, kita menyeberangi sungai. Ini yang mana jalurnya? Kanan. Yang kanan. Wow, ini mobil emang powernya oke, dan handlingnya juga oke aja ya. Oke banget. Bismillahirrahmanirrahim, jalan ya. Kebutuhan kerja belok kiri. Oke deh. Ya, Sobat Indi, ini sekarang kita membuktikan seperti apa kemampuan off-road dari mobil ini. Dan ini sudah ada teman saya, ini penguasa Sentul. Namanya Uda Oji. Kalau Anda pernah nonton review New Pajero Sport yang Ultimate waktu itu, sebentar. Ini sih, ini enak. Bisa ditinggikan. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Jadi kursinya bisa ditinggikan. Kenapa? Ketika off-road itu jalannya itu nggak kelihatan kadang. Jadi kita butuh pemandangan atau pandangan yang lebih luas agar kita bisa milih jalan, nggak kejeblos. Nah, ini kita jalurnya langsung disambut oleh sungai. Wow, apa ini remnya? Ini curam banget. Ini berapa derajat sih? Sekitar berapa derajat ini ya? Cukup curam lah ya. Cukup curam. Oke loh. Depan kita ada sungai. Nah, langsung disambut sungai. Ini sungai yang sama dengan dulu? Ya, yang dulu itu hulunya di atas. Ini kita masih bagian hilirnya. Oke. Tuh, langsung disambut sungai. Oke, ambil yang ke kanan. Aduh, lupa lagi nggak bawa itu satunya lagi. Kanan ke? Lurus dulu. Nah, ini enaknya ngajak temen yang biasa off-road di sini. Kita belok kiri. Kiri, oke. Jalannya mana nih? Ya, Ini aja. ya, kita ikutin ini aja. Mohon maaf, ada pemandangan lokal view, Lokal wisdom. lokal wisdom. Ternyata mentok udah digali di sini. Oke. Kita harus balikin ke jalur sana. Ini aman nggak ya? Mundur aja, terlalu ada banyak batu-batunya. Aman tapi kan? Coba aja lah. Oh, ntar ini kita ganti dulu ini. Cuman ngambilnya jangan lurus karena hilang kayak gitu loh. Apa? Tapi bisa kan ini? Tinggi nggak? Coba. Enggak sih, ke situ, ke kanan terus. Ke kanan dapat ya? Dapat. Gue nggak bisa lihat kanan, coba. Yang lebih aman sih kita balik sana aja. Aman insya Allah. Ya. Lu lihat batu yang diinjak juga. Wow. Wow, tangguh. Gila. Keren banget. Ini batu-batu semua loh ini kanan aja ya. Ya. Tembus juga. Tembus juga. Oke ya. Ya, kita menyeberangi sungai. Ini yang mana jalurnya? Kanan. Yang kanan. Terbalik. Oke loh mobil ini. Kalau cepet sih. Berat. Itu ada truk buat evakuasi.
Tuh tadi oke kan? Dipakai agak begajulan juga, lewati sungai, jalan begini. Ini oke. Apa ya? Powernya itu oke, ground clearance-nya oke ketika lewat di jalan seperti tadi lewat sungai itu oke. Dan apa ya? Ketika kenceng tadi, suspensinya juga oke, menahan goncangannya, beban dari kendaraan. Ini juga agak off-road, bukan agak, emang off-road. Ini tembus jalan yang dulu ya? Ya. Oh, yang dulu ada opsi ke kanan itu ya? Oke. Lagi. Oke, kita lanjutkan petualangannya. Kan tadi sudah terbukti tuh, dia bisa melewati sungai, medan yang jelek. Ya, agak ngebut nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Dan sekarang kita uji di jalan yang lebih itu lagi. Wow, aman ya. Dan ini agak menanjak. Weh. Wow, powernya ini benar-benar oke loh. Ini kalau hujan cakep. Kalau hujan ya, iya serunya emang waktu hujan ya, ngegeol-geol gitu ya. Torsinya oke loh, walaupun secara teknis ini torsi maksimalnya itu baru didapat di 2500. Ini di 1500-an sudah cukup nendang. Artinya ya kalau jalan begini aja lebih dari cukup lah. Di kanan. Oh iya, di jalan yang dulu ya. Wah, ini. Kita gas. Ini masih 4 wheel bukan? 4 wheel. Aduh ampun. Aduh. Terbang. Terbang. Wow. Ini mobil emang powernya oke. Dan handlingnya juga oke aja ya. Oke banget. Ini agak bata, jebret, jebret. Wow, menyenangkan. Ini adalah salah satu keseruan off-road ya. Ada jalan yang ya bisa ngebut gitu seperti tadi, tapi ada jalan yang mengharuskan pelan. Begitu bukan? Benar. Benar. Itulah yang dicari. Kalau on road kita bisa ngebut, jalannya tenang, jalannya rata. Kalau di jalan off road kita Adrenalinnya di situ. adrenalinnya di situ dan kita nggak akan tahu di depan ada apa lagi. Ya apalagi untuk jalur off road beneran, itu hari ini dilewatin, besok mungkin akan berubah. Jalurnya. Apalagi kalau udah diguyur hujan. Wow, seru ya. Mobil geol-geol. Ini jalurnya kering ya sekarang ya, Ini musim lagi kemarau kering, ya. lagi musim kemarau. Jadi tantangannya berbeda. Nah, berbeda. Karena waktu itu saya ingat deh, di sini ini lumayan geol-geol waktu itu. Yang waktu nyoba Pajero ya. Ya, ya. Wow. Wow, suspensinya oke loh. Ini keras ya, kerasnya itu ini level apa ya kerasnya? Ya tidak senyaman mobil-mobil penumpang biasa lah yang di dalam kota. Tapi oke-nya sih, ini apa ya? Keras tapi ya tidak mematangkan pinggang lah. Oh ya, sobat Indi, ini kan mobil produksi tahun 2011 ya. 2019 ini generasi yang sudah facelift. Dulu harga barunya itu sekitar 450-an juta, ya segitulah, 400 lebih. Sekarang secondnya berapa? Harga secondnya itu di pasaran mobil bekas di kisaran 350, ya naik turun segitulah, bisa lebih, bisa di bawahnya, tergantung kondisi. Seperti saya bilang kemarin, ini reviewnya 2 hari loh. Oh ya? 2 hari, kemarin udah review secara fisik ya.
mobil ini nyaman digunakan di jalan raya dan tangguh digunakan di medan off-road. Nah, pasti ada yang nanya, berapa sih konsumsi BBM-nya? Kalau di jalan raya itu mudah mengukurnya. Ini dalam kota itu bisa dapat 13 sampai 14 km per jam. Tapi kalau di jalan tol yang lancar itu lebih oke lagi, bisa 16 sampai 17. Nah, kalau jalan begini berapa dapatnya? Nah, itu nggak bisa diukur. Tergantung kondisi jalan, tergantung gaya mengemudi, mobilnya kejebak apa enggak ya. Ya gitulah. Kalau pajak, udahlah nggak usah mau pajak. Kalau Anda suka mobil begini pasti nggak mikirin pajak. Merem aja lah pokoknya, bayar tiap tahun merem. Sebuah apa ya? Ini bukan sebuah test drive biasa ya, bukan review biasa. Ini sekaligus sebuah petualangan yang cukup seru bagi seorang saya yang amatir dalam bidang off-road ya. Cuman keseruan itu apa ya? Bisa dibilang mendekati sempurna. Kenapa? Nggak ada gangguan ketika melewati jalanan yang rusak, yang off-road benar-benar terjal, tanjakan yang hanya tanah, lewat sungai juga. Ini mobil ini bisa menaklukkannya dengan sangat baik. Tangguh, sepakat dah ya? Tangguh. Ini udah Oji ini terbiasa off-road, jadi sangat paham. Dan dia juga sepakat bahwa ini mobil yang tangguh. Jadi saya rasa seperti yang di awal opening tadi ya, opening. Ketika di opening tadi saya bilang ini adalah mobil yang secara model gagah, secara tampilan keren, secara mesin powernya besar, secara fungsi juga sangat oke ya, sangat nyaman di jalan raya dan bisa diandalkan di medan off-road seperti ini. Jadi ini satu nilai plus, ya nggak cuma satu ya, banyak sekali. Ini kita berada di ujung dari apa namanya, perjalanan atau adventure kita kali ini. Ini kita lewat sungai. Kalau Anda pernah nonton review New Pajero Sport Dakar 4x4, ini mana dah? Situ dulu, baru gitu dulu. Ini adalah sungai yang sama, cuman sekarang ini lebih kering. Ini karena sudah siang juga, jadi saya tidak ngambil. Bener ini? Ya, okay. Mundur dikit. Oh, sana jalan sini. Jadi saya tidak ngambil gambar dari luar ya. Kita cukup dari sini saja. Ke kiri ya. Ini tinggi lagi cuknya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, itu kan masih musim hujan, sungainya lebih tinggi airnya. Kalau sekarang ini agak kering. Tapi walaupun begitu ada airnya, dan ini jalannya karena ini sungai ya, jalannya tentu saja nggak rata ya. Tapi
mobil ini oke-oke saja. Ya, nah sampai juga di ujung. Dan demikian Sobat Indi, vlog atau review kali ini tentang Mitsubishi Triton Ultimate. Tadi saya sudah sampaikan gimana mobil ini, jadi intinya ini top Marco top lah, top BOG apa? Top apa ya? Top BGT. Top BGT, TOP BGT. Jadi itu saja. Dah, terima kasih ya sudah ditemenin. Sama-sama. Dan Sobat Indi, terima kasih sudah menonton. Satu lagi, bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe. Karena subscribe itu gratis dan berpahala. Dan Anda jadinya tidak ketinggalan informasi dari Indi Driver. Sekaligus membantu channel ini semakin besar agar menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.